Welcome back to Tech Tech Channel dan kembali bersama dengan gua Rian Sundiman. Hari ini gua akan kembali nge-review barang, dan barang yang kali ini gua akan review itu berbeda dari barang-barang sebelumnya karena kali ini adalah daily driver gua. Yes, yaitu adalah iPhone 7. Bukan iPhone, tapi iPhone ya. iPhone gua adalah warna yang gold ya. Untuk memorinya di sini gua di 128 GB. Nah, pasti banyak yang nanya nih, kalau misalnya gue beli iPhone 7 nih buat 2021 itu masih worth it nggak, Bang? Tonton video ini sampai habis karena kita akan bahas ya. Dan di ending video gue akan kasih tahu apakah gue rekomendasiin kalian untuk beli handphone ini atau enggak. Pertanyaan paling pertama pasti banyak yang nanya, Bang, soal performa gimana nih, Bang? Karena kan chipsetnya udah cukup jauh nih yang dulu sama yang sekarang gitu ya. Kalau yang sekarang itu udah sampai Bionic A14 ya, itu di iPhone 12. Sedangkan ini masih menggunakan A10 Fusion. Nah, jadi pengalaman yang gue pakai ya, even sebelum handphone ini pun, gue sebelumnya menggunakan iPhone 6s, gue merasa nyaman-nyaman aja menggunakan iPhone ini. Karena memang mungkin penggunaan gue yang nggak terlalu nggak terlalu berat juga. Gue jarang banget menggunakan handphone gue untuk bermain game. Ya, dulu bermain Mobile Legends sih, tapi sekarang gue udah nggak. Jadi gue ngerasa sangat cukup aja pakai ini buat nge-line, buat YouTube, buat tulis notes, bahkan buat ngerekam audio. Gue masih sangat aman-aman aja. Cuman gue nggak tahu kalau mungkin kalian ada yang pengguna game-game berat seperti apa. Mungkin kalian juga ada yang menggunakan iPhone 7 sampai sekarang. Boleh tulis experience-nya gimana. Cuman kalau misalnya gue bilang handphone ini nggak bisa buat main game juga enggak. Karena handphone ini sebenarnya masih capable juga untuk main game. Cuman banyak hal-hal yang menurut gua rada kurang gimana aja untuk bermain game. Yang pertama adalah dari segi baterainya. Kalau misalnya kalian tahu, baterai iPhone 7 itu menurut gue cukup boros ya. Gua aja nih, yang notabene gunainnya cuma buat sosial media dan ya itu tadi ya, kayak buat ngechat dan segala macemnya aja. Gue bisa ngisi baterai itu tuh 2-3 kali. Oke, gue bisa ngecas itu 2-3 kali full. Oke, gue nggak tahu kalau misalnya, apalagi kalau kalian yang bermain game-game yang zaman now tuh, Genshin Impact ya kan. Bisa bermain. Belum pasti baterainya bakal boros banget. Dan yang kedua, di iPhone 7 ini tuh yang cukup lumayan bikin gak nyaman adalah suhunya yang bisa tiba-tiba melejit panas, Pak. Untuk bermain game juga pastinya bisa begitu. Gue pun pernah ya, pas tiba-tiba lagi, kalau nggak salah gue lagi transfer data atau apa gitu ya. Gila, itu tiba-tiba langsung panas banget, itu mendidih. Taruh telur ceplok pun matang, Pak. Itu sih yang membuat gue kadang-kadang, wih gila nih panas banget gitu ya. Jadi gue kadang-kadang udah gue istirahatkan dulu handphone gue gitu. Itu ada beberapa hal yang di samping itu ya. Cuman kalau kalian makainya nggak berlebihan, harusnya masih aman-aman saja. Gue cukup nyaman untuk layarnya nih. Layarnya menurut gue masih oke banget, apalagi kalau misalnya kita nonton YouTube, itu masih sampai Full HD ya. Jadi masih oke. Terus juga ya kayak memang layar Apple emang nggak bisa dibohongin sih, emang bagus gitu, Pak. Jadi untuk layar so far aman, kecuali memang dari ukurannya ya. Kalau iPhone 7 ya memang kecil. Kalau misalnya kalian pengen lebih gede ya iPhone 7 Plus. Terus juga nih, banyak banget nih, gue nggak tahu ya kalian yang menggunakan iPhone 7 ngalamin ini atau enggak. Banyak yang komplain, katanya gini, katanya pada saat di-update ke iOS 14, banyak yang ngalamin bug di sinyal. Sinyalnya tuh ngalamin bug, katanya sering searching dan segala macemnya. Gue pribadi kemarin sempat sih ke iOS 14 dulu, terus gue ngerasa, gue nggak terlalu merasakan hal itu sih. Kayaknya ada sekali 2 kali kali ya, cuma mungkin gue lupa. Tapi nggak merasa mengganggu banget dengan hal itu. Mungkin ada beberapa iPhone yang ngerasain banget nih bugnya. Dan sekarang iOS yang udah gue pakai itu, gue menggunakan iOS 14.4. Dan gue cukup nyaman ya menggunakan ini ya. Karena awalnya pada saat di iOS 14 atau 14.2 ya, gue juga lupa. Pada saat lu buka lock screen ya, pada saat iOS yang lama, itu tuh sering kali dia nge-lag dulu tuh. Ngebukanya tuh kayak tek. Gue ngerasanya kayak gitu. Jadi kurang nyaman aja. Tapi sekarang pada saat gue udah lock screen, dia langsung smooth. Dan sebentar lagi nih akan muncul iOS 15. Tapi tenang aja, karena iPhone 7 ini masih capable nih untuk di iOS 14.5 nanti. Ini juga jadi permasalahan untuk kalian mau pilih beli atau enggak. Karena kemungkinan nih, sebenarnya iPhone 7 ini kemungkinan bisa sampai iOS 15. Oke, ini kemungkinan bisa salah. Karena setiap tahunnya tuh Apple pasti akan ngebuang satu generasi gitu ya. Kalau misalnya kita estimasi secara waktu, mungkin sekitar 1 tahunan ya. Ini gue ngomongin OS, bukan ngomongin soal hardware-nya. Gue pribadi sebenarnya nggak gitu masalah sih soal ini. Karena iya, gue pada saat pakai handphone sebelum gue pun
iOS-nya nggak gue ganti-ganti dari dulu sampai sekarang gitu ya, nggak gue ganti-ganti dan gue masih oke-oke aja. Karena gue sering gini loh, gue sering takut pada saat gue nge-update OS, jadi malah nge-lag, jadi malah nge-bug juga. Itu tuh gue jadinya kayak kadang-kadang suka skeptis juga nih, gue update apa enggak ya. Tunggu yang udah versinya aman banget, gue baru biasanya update. Tapi kalau yang misalnya masih baru keluar tuh biasanya belum tuh. Gue masih tunggu-tunggu dulu. Nah, gue lebih peduli sama kameranya, Pak. Kalau gue bahas untuk iPhone 7 ini, perihal kamera, memang sih kalau misalnya kita lihat kameranya memang cuma ada satu lensa doang. Oke, itu dia ada di 12 megapiksel. Cuman untuk hasilnya, gue ngerasa itu masih oke banget. Tapi kalau misalnya pencahayaannya masih cukup ya. Kalau misalnya di low light, aduh, jelek sih menurut gue. Bukannya jelek gimana, tapi ya memang udah kurang bagus aja gitu. Mendingan beli handphone mid level zaman sekarang karena udah ada fitur low light-nya juga. Kalau di iPhone 7 ini sih nggak ada fitur itu. Selain dari foto pastinya video ya. Karena kalau misalnya kita video pakai iPhone itu selalu lebih bagus daripada handphone merek lain. Mohon maaf bukannya menyinggung. Tapi memang udah jadi apanya ya. Pasti orang-orang kalau ngelihat story bagus, ih pasti pakai iPhone ya. Awalnya gue nggak sih. Tapi ending-endingnya, oh iya ya rada beda ya. Walaupun mungkin yang kameranya udah lumayan cukup bagus, kadang-kadang memang tetap kelihatan beda gitu ya sama iPhone. Emang iPhone itu hebat nih. Kalau untuk video, itu menurut gue juga masih cukup aman ya, karena ya itu tadi ya lensanya masih sama dengan kamera yang tadi juga. Tapi kalau untuk kamera depan ya, memang rada shaky karena di situ dia tidak ada stabilizer. Kalau kamera belakangnya ada kok. Ya ini kalian lihat sendiri deh nih. Oke. Kalau menurut gue ini sih sebenarnya shaking-nya nggak terlalu parah kecuali kalau gue gerakin banget baru. Tapi kalau misalnya gue cuma gerak kiri kanan kayak gini, terhitungnya ini masih cukup stabil cuy. Video nggak lengkap kalau kita nggak bahas soal audionya. Nah audionya ini yang selalu gue suka dari Apple. Entah kenapa dari beberapa merek handphone, menurut gua yang audionya paling bagus adalah merek Apple. Karena menurut gua cukup beda nih, entah kenapa dari segi microphone, even dari MacBook ya, dari laptop. Kenapa kualitas audionya tuh bagus banget. Recordernya juga bagus banget. Kalau misalnya ngomongin soal audio udah pasti gue bilang ya masih oke banget. Lebih oke lagi apa Pak? Karena harganya udah turun 10 juta dari harga normalnya. Harga di awal banget dia keluar itu di 13 juta dan notabene itu sama seperti iPhone 11 sekarang ya. iPhone 11 sekarang sekitar segituan harganya. Gila ya kalau misalnya dulu kita beli dan sekarang kayak 13 juta gue mendingan beli itu. Tapi itulah, handphone baru ya selalu punya harganya yang kayak gitu. Dan menurut gua di sekarang itu kalau misalnya kita cari di Topet ya mungkin 3 jutaan kalian udah dapat lah handphone ini. 10 juta men turun ya. Dan buat gua udah sangat value for money banget. Terus pertanyaannya akan balik lagi. Rekomen gak sih buat beli iPhone 7 di 2021? Buat gua kalau harganya udah segini, worth it untuk kalian beli. Apalagi kalau misalnya kalian gunain ini untuk sosial media, untuk ya itu tadi untuk nonton YouTube, untuk ngechat dan segala macamnya. Tapi kalau untuk nge-game, kalau misalnya kalian fokusin untuk nge-game, gue nggak saranin ini sih. Kayaknya better kalian beli beberapa handphone lain dan mid level di harga yang sama. Kayak itu ada yang memang performanya dikhususkan untuk gaming. So itu aja review gue buat iPhone 7 ini. Dan kalau misalnya kalian ada pendapat lain dari gue, boleh juga tulis di kolom komen. Kalau misalnya kalian suka dengan cara review gue, boleh banget di subscribe. Dan kalau kalian pengen ngeliat banyak tips-tips iPhone menarik, gue upload ini nggak di YouTube, tapi di TikTok. So kalian bisa langsung check out our TikTok. By the way, kita juga ada Telegram saat-saat ini ya. Kalau misalnya kalian mau untuk nge-join sama Telegram kita banyak akan ngobrol-ngobrol di sana juga. Mungkin kalian juga bisa kasih feedback untuk video ini segala macamnya. Boleh juga di join Instagram kita. Nanti semuanya gue taruh di description lah pokoknya. See you in the next review guys. Bye.